kita tahu. Oke, kalau semisal gini Ustadz, ya misalnya ada orang mengatakan Allah itu punya tangan yang Bagi okey, baik beginilah. Okey akhi. eh, Karena dia sudah gimana? meninggal, ana tidak mau, kerana ana tak mau menjawab di depan Allah dengan dia, kerana kita tak tahu apa maksudnya. Kita Oh tak tahu gitu. daripada segi, sedangkan pembahasan itu adalah pembahasan daripada beliau sendiri. Berarti ini Dan benar. manusia Oke oke. ini dia mempunyai setiap kesilapan. Kadang-kala boleh tersilap dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Kalau kamu tengok sendiri perbahasan daripada ulama-ulama yang mana yang dituduh Salafi Wahabi itu, setiap kali mereka dipanggil Al-Allamah atau mereka dipanggil sebagai Syekh, yakni Al-Akbar, mereka akan menangis, takutkan Allah. Oke. Mereka Kalau takut seumpama gini Ustadz MG, itu. kalau seumpama Anak ada dari Salafi mengatakan Allah itu punya tangan yang hakikat, itu betul nggak? Tangan hakikat? Gitanya mereka, anak tak boleh cakap. Enggak gini. Karena yang saya temukan daripada kitab-kitab Salafi semuanya mengatakan yadullah hakikoh gitu. Anak tak boleh cakap tentang hal itu. Itu pendapat sendiri. Tetapi bagi anak menjawab jikalau, okey, anak pergunakan perkataan jikalau ya. Enggak kan saya kira ketika antum ikut pendapat beliau di dalam memahami ayat sifat, seharusnya juga antum mengikuti ketika mereka mengisbat makna yadun dengan hakikoh kayak gitu. Iya benar. Dengar dulu. Rakyat pribumi silence. Ya. Jadi benar, yad itu tangan, benar, hakikah. Terus antum tangan Allah antum ada nggak? Allah punya yadun. Allah lahul yad. Bagaimana yang antum faham? Lah, Allah itu lahul yad, tanpa harus kita kemudian memahami tangan yadun Allah di situ adalah hakikoh. Kalau kita Yadun bahasa apa? Yadun bahasa apa Yadun, yadun? kepada bahasa Arab sebab itulah kata para ulama salaf, nu'minu bima ja'a bihin nabi amiruha kama ja'askan, itu tadi yang dibacakan Ustaz Sultan Mataram. Jadi Iya. kita katakan yadun gitu, gak usah dipahami dan diterjemah gitu. Macam gitu, kalau tak difahami, kalau tak diterjemah, okey. Jika kamu nak Makanya Enggak, anak tanya kami itu antum. kan kami itu kan mazhab tafwid. Kan? Katanya antum itu ingkar kan? Coba yadun artinya apa? Yadun itu yadun, amiruha kama ja'at. Enggak, anak tanya antum. Yadun artinya apa? Wallahu a'lam bimuradi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak tanya antum bahasa Indonesia, yadun itu apa? Saya itu gak akan menerjemahkan ayat sifat karena kami itu amiruha kama ja'at. Saya Gitu. enggak bertanya tentang ayat sifat. Saya tanya antum yadun dalam itu kan bahasa. Yadun itu masuk ayat sifat. Saya enggak tanya tentang ayat sifat. Yang saya tanya Allahu itu yadun. Akbar. Yadun, oke. Yadun secara kontekstual lafat ketika tidak disandarkan kepada Allah maknanya tangan. Udah, yadun sama Ya. dengan tangan. Tapi ketika dia disandarkan kepada Allah, kita amiruha kama ja'at. Mafhum? apa kata kita ambil laisa kamisli syai'un wa samiul basir. Okey, selesai. Ewa, ana mafhum jiddan. Ana mafhum jiddan bi aqidatikum. Lakin hakada ya syekhi. Qala al-Utsaimin, ya, kenapa kemudian kami mengatakan di sini? Mafi hadha Ewa, mafhum jiddan. akhi, hadha kalam yani sabqul lisan. Oh, berarti Syekh Utsaimin di sini sabukul lisan gitu ya? Enggak, itu ayat Al-Qur'an. Antum mau menolak ayat Al-Qur'an. La naruddu min la naruddu al-Qur'an, la naruddu al-Qur'an. Terus, Bal ya, nu'minu wa nukiru bima ja'a bihin bima ja'a bil kitab was sunnah hakada. Enggak. Allahu akbar. الآن Al-Quran sebentar. نتكلم باللغة الملوية. Nah. Kan itu kan خلاص. itu kan ya. Al-Qur'an kan ada terjemahannya nih. Ma khalaqtu biyadaya. Wah, ana mafhum jiddan ya Syekh. Ya apa artinya? Kan ini Departemen Agama menerjemahkan tuh. Itu kan dia aswaja. Sama kayak Enggak antum. tahu saya. Emang kita melihat sebuah kita meyakini sebuah sesuatu itu terhadap Departemen Agama gitu. Kita kan kembalinya Quran hadis.
Ya, terus menurut Antum kalau Departemen Agama mengatakan yadun itu tangan? Ya hak dia gitu. Cuma kami mengatakannya di situ yadun adalah yadun amiruha kama ja'at gitu. Ya, yadun diterjemahkan apa oleh Departemen Agama? Okey. Ya, ya nggak tahu kenapa kok ke Departemen Agama Kalau begitu, sih. begini. Apa hubungannya dengan Okey, mereka baik. gitu loh. Ya yadullah faqaidihim. Adakah kamu nak kata tak tahu langsung tentang ayat itu? Saya katakan di situ Allah lahul yad kama ja'a bihin nabi kama ja'a bihil kitab. Kama akhbara bihil Quran. Artinya apa itu? Allahu akbar. Ya sudah, kami loh, bentar dulu. Kenapa takbir kamu? Tadi Ustadz Sultan Mataram udah bilang di awal, ulama salaf ketika memahami ayat sifat, mereka mengatakan amiruha kama ja'at. Ya sudah, kami amiruha kama ja'at. Iya, itu kan keyakinan ya. Sekarang ini terjemahannya apa yang Antum bacakan tuh kan? Oh, malah balik ke terjemahan. Amiruha kama ja'at artinya gak boleh diterjemah gitu loh. Bukan Amir Kama Ja'at. Ya. Ma khalaqtu biyadaya artinya apa? Ya sudah, kita sampaikan yang kayak gitu loh, Mas. Anda tanya Antum, ini ada kalimat nih. Ma khalaqtu biyadaya. Apa artinya? Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bimuradihi. Coba sekarang saya tanya balik. Hanya pintar Gimana nahu. ada gimana lah enggak karena enggak semua Al-Qur'an. Kalau ana begini, Bentar. karena ana begini. Enggak semua Al-Qur'an itu bisa diterjemah secara tekstual lafaz gitu loh, Syekh. Allah, akhi, beginilah. Sebagaimana yang kamu, sahabat kamu Arji tadi, cuba nyatakan, cuba terangkan kepada kami bagi makna ataupun bahasa Malaysia sekalipun, kita memahami maksudnya dengan tangan. Kami cuma menyatakan, ya itu tangan. Baiklah, tapi bukan. Gini, Syekh. Akhi. Ana mafhum. Oke, gini. Ada ulama ya. Ada ulama yang memperbolehkan. Oke. Ada ulama yang memperbolehkan terjemahkan yadun kepada tangan. Cuma di situ perbedaannya. Semisal lah, oke, saya terjemah. Kamu adakah macam tadi, kamu nak tunjuk macam sahabat kamu tadi, dia angkat tangan kemudian dia tunjuk gitu. Gitu mujassimah. Itu dinamakan mujassimah loh. Berarti Syekh Utsaimin mujassimah dong. Ada. Itu antum sendiri punya pemahaman. Loh, kan Syekh Utsaimin bilang hisiyah. Ibn Taimiyah mengatakannya hakikoh. Okey, taib. Sekarang ni, Anda tidak mau menjawab kerana itu dalam bahasa mereka. Oh, berarti Ibn Taimiyah sama Utsaimin mujassimah gitu. Kamu yang nyatakan, bukan Anda. Loh, kita itu menyatakan sebagaimana mereka menyatakan gitu. Quran telah melepaskan ayat itu. Yakni Allah Taala telah menyatakan ayat itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, mafhum. Jadi gini. Itu Jadi akidah kami. Sebentar. Jadi akidah kami itu mengatakan Allah sampai tak boleh. Akidah kamu tak jelas lah. Sampai tak boleh. Akidah agak jelas. Jadi gini. Akidah kami mengatakan Allah itu lahul yad. Allah itu istawa alal arsy. Namun Allah itu laisa kamislihi syai'un gitu. Artinya apa itu? Itu kan bahasa. Kembali ke artinya. Itu ke bahasa Arab. Itu kan itu bahasa Arab itu. Kalau kamu tak Kembali ke terjemahkan, artinya. akidah kamu tak jelas. Apa akidah kamu? Artinya apa? Kalau nggak itu? diterjemahkan akidahnya gak jelas. Malah kalau diterjemahkan itu membahayakan kepada akidah kita. Bukan tidak membahayakan. Tak ada, kita tak rasa apa-apa sebab kita tak kami tak memikirkan. Karena kami tak memikirkan, karena kami tidak melayakkan tangan Allah dengan tangan makhluk, karena Allah Tapi Taala kalau- telah menjawab. Allah Taala telah Dengan menjawab. Jadi selesai. Mas Abu Firman, dengan antum, Mas Abu Firman, dengan teman-teman semisal ya mengatakan oke. Ya, dengan teman-teman mengatakan bahwasanya makna yadun adalah tangan, bahwasanya makna istiwa adalah menetap. Kalau teman-teman di situ Kita tak kata menetap. Kita tak kata Kalau menetap. biyadaya apa artinya? apanya gak mengatakan menetap? Salafi itu mengatakan menetap, Coba istiqror. Ibnu Hasani dulu. Apa artinya itu? Ma khalaqtu biyadaya itu. Allahu Akbar. Ya. Waalaikumsalam. Gimana? Antum pakai kitabnya ulama salafi tapi ai-nya gak dipahami. Enggak, coba Dia bilang diartikan. istiqror. Iya.
kita faham. Ustaz Hafiz minta lah, saya dah tak larat nak cakap. Ya, mama nak. Ya itu. Ustaz Hafiz sila Ustaz Hafiz. Iya, kita Kita bagi faham Ustaz macam muda. mana kita salah faham semua tu. Tapi disiplin ilmunya, kalau dalam akidah, kalau disiplin ilmu dalam kitab dalam disiplin ilmunya, kalau dalam salaf kami belajar laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kata Allah tu arash ka, 1/3 ka, tangan ka, jari ka, dekat ka, jauh ka. Ini semua ada disiplinnya. Laisa kamitslihi syai'. Saya Jangan paham, disamakan Mas dengan Hafid. makhluk. Kalau sudah Kamu kan disamakan dengan mengatakan- makhluk, kalau sudah silence. Kalau sudah Ewa. dikatakan, oh dia sama dengan makhluk. Oh Allah ada 2 jari. Oh jari Allah sama dengan makhluk. Itu bukan hak Allah. Kita selebihnya layak bagi Allah. Apa yang layak bagi Allah semampunya layak. Kita tidak membayangkan kaifiyahnya macam mana. Hah? Macam Iya, begitu. saya paham. Saya paham. bila Mas tamthil, Ustaz Hafid. khalas. Ustaz Hafid, saya Apa mau paham. dibincangkan lagi? Ini kan ya, jadi kan gini Ustaz Hafid. Saya coba ya. Saya mau menjelaskan akidahnya antum dan saya mau tanya betul apa enggak penjelasan saya. Jadi akidahnya Salafi itu mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Namun semua itu tidak sama dengan tangan-tangan Allah, wajah-wajah Allah. Betul enggak? Sebab disiplinnya laisa kamitslihi syai' wa lam yakul Ya, lahu saya kufuwan tanya, ahad. betul enggak? Yang saya katakan betul enggak? Kamu memeningkan kepala kamu sendiri. Salah yang kamu katakan. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, ucapan saya barusan betul enggak menurut teman-teman Salafi? Salah. Oh, Salah. gimana yang benar? Gimana yang benar? Ya, yang benar begini ya. Sekarang Ya, coba. Begini. Barang siapa yang menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya, maka ia kafir. Paham? Dan barang Ya. siapa yang mengingkari Ya, selesai. sifat, Si. perhatikan. Dan barang siapa yang mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, ingat ya. Dan barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah telah berikan untuk dirinya sendiri, berarti ia juga telah kafir. Tidaklah apa-apa yang telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya sendiri dan oleh Rasulnya merupakan suatu bentuk penyerupaan. Barang Nih, siapa coba sekarang ginilah. belum barang siapa Belum. dengarkan. Oke. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jal setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang jelas dan hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, berarti ia telah menempuh jalan hidayah petunjuk. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Itu yang benar. Silakan Oke, antum. Ustaz Sultan Mataram sekarang gini. Coba antum lihat yang ditampilkan oleh host Imam Abu Hanifah. Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di langit, maka ia kafir. Berarti kan yang dimaksud oleh teman-teman Salafi bahwasanya Allah itu ada di langit, cuma berbeda dengan kita kayak gitu kan? Antum itu meyakini enggak dulu Allah di atas langit? Meyakini enggak? Allah gak bertempat, keyakinan saya. Bukan, pertanyaannya dengarkan. Antum meyakini bahwa Allah berada di atas langit? Enggak. Enggak. Ya Enggak. udah. Nah, makanya sekarang Kalau gini, antum Mas. ini man Ma- ankara anna Ustaz Allah azza Sultan. wa jalla sama faqad kafara. Oh iya, antum itu potong. Coba lihat lanjutannya. Di situ lanjutannya kata Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kenapa kok fakot kafaro? Itu kan tentang penjelasan orang yang nggak tahu apakah Allah ada di atas langit atau bumi. Fakot kafaro. Lanjutannya gimana kata Al-Imam Abu Hanifah? Antum kok Li nggak anna tahu dzalika tadi? yuhimul makan ilaihi, karena hal itu mengiham makan tempat kepada Allah. Jangan dipotong-potong lah. Nah, itu kan antum kan? Antum kan nggak tahu kan? Tadi kan udah tanya antum. Loh, itu antum jangan potong ibarat. Itu ada lanjutannya kata Imam Abu Hanifah. Li'annahu yuhimul Iya. makan ilaihi kata beliau. Iya, antum kan bingung kan? Bingung kan? Nggak tahu Allah di mana kan? Enggak bingung. Saya katakan Allah ada tanpa tempat. Ngapain bingung?
Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Baik. Ustadz Sultan Mataram. Baik. Itu redaksinya ada di kitab apa, Pak Sultan Mataram? Bentar ya. Kita sudah nak habis masa sebenarnya, 3:43. Saya perlu tanya balik kepada host bentar ya. Karena host tidak sehat. Host sampai pukul berapa host? Tanya Ustaz. 4. 15 minit. Okey, baik. Okey, baik. Okey, 15 minit. Okey. Bentar, saya beri peluang kepada Ustaz Sultan Mataram lanjutkan dulu kerana dekat sini tadi Ustaz kita akhi rakyat prihatin. Ya, dia memang prihatin sangat dengan kita. Mana ada prihatin pribumi. Antum jangan buat-buat, katanya gak boleh menjelekkan orang. Dia tak nampak tu. Tak nampak. Gak boleh gitu. Kamu itu meremehkan orang, katanya gak boleh tadi. Gimana gak konsisten? Bukan meremehkan orang. Itu. Kalau prihatin Wallahi silap. Enggak, Wallahi silap, ana ya silap. sudah. Kalau silap gak usah sampai meremehkan. Ana ya Allah, ana mohon maaf, bukannya ana mengatakan bahawa antum ya Allah ya Rabbi, dia boleh fikir apa gitu ni. Takwil ni. Dia takwil tu, ni takwil juga. Dia takwil juga. Yang tu pun takwil juga. Aduh, jam. Kita gunakan Perbezaan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. boleh saya berbicara. Okey, betul. Saya dekat sini. Okey, rakyat prihatin, pribumi, minta maaf saya silap. Lagi kan ini ngajak gurau ini. Wallahi saya tersilap. Wallahi bersilap tapi diulang-ulangi. Saya tersilap. Okey, saya tersilap. Silap diulang-ulangi kau. Okey. Udah. Jangan kamu tadi kamu cakap 5 minit. 5 minit, saya bagi kamu 6 minit. Jadi apabila Sultan Mataram tengah menerangkan, diberi peluang. Okey, baik. Sekarang saya bagi peluang kepada Sultan Mataram untuk bersoal jawab. Okey, itu sahaja. Cuma jangan dipotongin itu. Saya 6 minit kamu cakap tadi. Saya tak potong pun. Monggo langsung Sultan Mataram. Monggo lanjut. Baik, jadi akidah kami tentang Allah di atas arsy ya sebagaimana akidahnya para salafus saleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Lais bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu membiarkan seperti apa adanya tanpa takyif, mempersoalkan kaifiyahnya, hakikatnya, tanpa tasbih, penyerupaan, dan tanpa ta'til, penolakan. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang-orang yang menganut paham musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah. Ya, karena tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupainya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi persoalannya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para imam. Di antaranya Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, gurunya Imam Al-Bukhari, ia pernah mengatakan, barang siapa yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, maka ia kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, berarti ia juga telah kafir. Tidaklah apa-apa yang telah disifatkan oleh Allah SWT bagi dirinya sendiri dan oleh Rasulnya merupakan suatu bentuk penyerupaan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang jelas dan hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, berarti ia telah menempuh jalan hidayah atau petunjuk. Itu yang kami imani sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama salaf. Sudah. Ustaz Sultan Mataram, itu bahasanya yang Ibnu Katsir itu bagaimana dalam kitabnya Ustaz? Artinya kalau bukan terjemahannya itu bagaimana bunyinya? Silakan antum rujuk, silakan antum lihat ya. Oh, kan jenengan yang membawa. Silakan antum lihat di Quran surat Al-A'raf ayat 54 ya.
Okey, Ya, sekarang gimana? Baik. dekat Ustaz. sini jangan buka kamera saja. Jangan on cam untuk sementara itu. Nak turun Ustaz. Nak turun lah. Ya, jadi seperti ini. Sultan. Rakyat berbumi ya. Minta maaf banyak. Bagi Ilman Baik, saya naik saya lah. pamit dulu ya. Ini udah jam Tunggu dulu, 8. Ustaz. Kok setiap Ya. ada saya langsung tuh. Ini sudah jam 2.49. Antum nggak tidur apa ya? Jadi innal ainu haqqun ya. Mata itu punya hak ya. Baik. Izin dulu. Mas. Monggo. Netizen tahu kok ketika ada saya pasti turun jenengan. Monggo. Mas. Selamat malam. Antum telat kayak pendek polisi India ya. Bukan. Ya. Monggo. Bukan begitu, akhi. Iya, Kita monggo. Ya. kita apabila Silakan Bang Remy, turunkan Bang Remy. Ya, turunkan Bang Rem. Yang 70 takut tidak. Okey, tak apa. Bang Remy silakan turunkan. Kita sebab kita sudah host sudah nak tutup. Itu saja. Bukan kita tak mau bagi can. Okey, kita kata dah tadi 3.40. Kemudian daripada saya ingat kalau saya masuk boleh pi sampai 4.5 kalau betul-betul. Bukan nak cakap boleh pi sampai 4.5, tapi masalah dia dekat sini kita dah bagi tahu, kita dah selesai dah. Masalah kita tak samakan Allah dengan makhluk. Itu saja.